duduk di depan komputer dan seperti membalas chat para pelanggan, menjawab telepon orang-orang yang punya beberapa keluhan. Bahkan karyawannya tidak hanya para lelaki, melainkan ada juga wanita-wanita cantik yang juga mengerjakan tugasnya masing-masing. Namun sebenarnya apa yang mereka kerjakan sangatlah mengerikan. Korban dari perbuatan mereka sudah sangat banyak sampai membuat korbannya mengalami frustasi berat karena kehilangan uang. Mereka semua adalah admin game online yang sekarang banyak sekali beredar di masyarakat dan sangat merugikan. Bahkan korbannya tidak hanya orang yang menjadi target memainkan game mereka, melainkan orang-orang yang bekerja di perusahaan ini bisa dibilang adalah korban juga, seperti yang dialami oleh Johnny. Sebenarnya Johnny adalah orang yang sangat cerdas dan punya karir cemerlang. Namun hanya karena ia sakit hati kepada perusahaannya sebab tidak dijadikan manajer, Johnny malah berniat pindah kantor dan ia sudah mendapatkan penawaran yang sangat menggiurkan. Bahkan para calon karyawan sudah diberikan tiket penerbangan menuju lokasi kantor baru mereka. Di pesawat sudah ada perwakilan dari kantor baru Johnny dan akan memandu mereka sampai tiba di negara tujuan. Johnny tidak sendirian, ada beberapa orang lainnya dan saat mereka tiba di negara tujuan, Alay membawa Johnny dan calon karyawan lain jalan-jalan sebentar. Namun baru saja mau mengabari keluarganya, para karyawan ini malah dihalau oleh preman dan mereka dikeroyok sampai pingsan. Johnny sempat ingin kabur namun tertangkap juga oleh Alay. Mereka pun dibawa ke suatu tempat yang sangat jauh dari peradaban dan ternyata disinilah kantor baru mereka. Sangat jauh seperti yang dijanjikan. Di foto kantor mereka sangat mewah tapi nyatanya hanya sebuah bangunan tua dan kumuh. Bos besar mulai menunjukkan kepada para karyawan baru tempat mereka bekerja nanti. Di lantai bawah sangat kumuh namun ternyata ada juga tempat yang cukup rapi dan bersih. Setelah selesai keliling di kantor, mereka dibawa ke asrama yang ternyata adalah sebuah sekolah. Dijanjikan tempat tinggal mewah dan pekerjaan yang mapan, orang-orang ini malah disekap dan semua alat komunikasinya diambil. Johnny yang merupakan karyawan baru cukup syok dengan yang dia lihat sekarang. Ini adalah hari pertamanya bekerja dan setelah diberikan arahan oleh bos, mereka harus segera mulai bekerja. Johnny mendapat tugas khusus di mana ia harus mendapat data orang-orang yang bisa mereka jadikan target game online mereka. Mau tidak mau Johnny harus melakukannya, kalau tidak ia akan dipukuli. Tugas pegawai pria yang lainnya adalah menjadi admin dan melayani orang-orang yang ingin bermain game mereka. Untuk urusan keluhan dan menerima pembayaran itu urusan para lelaki. Sedangkan para wanita tugasnya adalah melayani para korban yang sedang bermain secara online. Sinergi antara karyawan pria dan wanita sangat luar biasa di mana para pria pintar sekali merayu orang-orang putus asa yang butuh uang cepat dan menjanjikan keuntungan besar jika main game mereka. Berbeda dengan para lelaki yang harus tinggal di asrama kumuh, para wanita diberikan sedikit kebebasan, bahkan mereka masih boleh mencari pekerjaan di luar. Salah satu karyawan wanita yang cukup disenangi perusahaan adalah Wendy. Ia bahkan mendapat tawaran menjadi model, namun setelah tahu pekerjaannya adalah model pakaian dalam, ia mengamuk dan akhirnya memutuskan untuk fokus saja dengan pekerjaannya sekarang sebagai pemandu game online. Untuk keluar dan masuk negara tempat mereka bekerja, para wanita ini pun harus melewati jalan yang tak wajar. Bisa dibilang mereka bekerja secara ilegal. Saat bekerja, semua barang pribadi seperti paspor dan HP dikumpulkan dan mereka diberikan target yang besar, sehingga para wanita harus pintar-pintar mengelabui dan merayu korban mereka untuk top up sebanyak mungkin. Setelah Johnny berhasil mencuri data para warga yang berpotensi menjadi korban mereka, disitulah para admin pria beraksi. Target utama mereka sekarang adalah Arfi, seorang pebisnis muda yang terobsesi untuk mencari uang dengan cepat dan mudah. Arfi yang masih berkuliah pun masuk ke dalam perangkap. Semalaman Arfi diladeni para perempuan yang mendampinginya bermain game secara online dan mendapat uang banyak. Arfi sudah merasa bahwa ia mendapat angin segar dan mulai bermain dengan jumlah besar. Tak berlama-lama, para pengelola game online ini pun langsung menguras uang Arfi di permainan kedua. Para karyawan laki-laki langsung membuat jebakan baru, yaitu pinjaman uang online kepada Arfi. Kini Arfi mulai masuk ke dalam jebakan yang tak ia sadari. Para karyawan laki-laki yang menyamar menjadi wanita ini memang benar-benar pintar memainkan psikologi mangsa mereka. Karena dijanjikan keuntungan yang sangat besar jika terus bermain di website buatan mereka, Arfi sampai menggadaikan semua hartanya dan meminjam uang kepada rentenir. Bahkan mobil orang tuanya pun dijual. Benar-benar jebakan yang sangat mengerikan. Arfi terjerumus ke lubang yang sangat dalam dan ia pun memperbesar taruhannya di kompetisi olahraga. Orang tua Arfi sebenarnya sudah tahu kalau anaknya membuat banyak masalah, namun sudah tidak bisa dihentikan lagi. Arfi sempat merasa senang saat pertandingan yang dia unggulkan menang dan seharusnya ia akan dapat uang banyak. Namun ternyata pacar Arfi sudah tahu dan curiga Arfi sering taruhan online dan diam-diam membatalkan taruhan Arfi sehingga Arfi tidak jadi mendapat keuntungan besar. Bukannya jera, ternyata Arfi malah semakin menjadi-jadi. Semua perhiasan neneknya pun disikat dan akhirnya mengalami kekalahan. Tingkahnya semakin jauh saat Arfi mengancam akan menyakiti dirinya sendiri dan memeras ibunya untuk memberikan semua harta
beserta keluarga mereka. Perusahaan game online yang menjebak Arfi semakin senang saat mendengar Arfi akan melakukan deposit lebih banyak. Menggunakan suara perempuan, mereka memeras Arfi lebih dalam. Pemuda ini pun diarahkan untuk mengirim depositnya. Namun setelah Arfi mengirim uang miliaran, akun game online Arfi ditutup dan chat diakhiri. Arfi pun kini tidak bisa lagi berhubungan dengan perusahaan game online yang sudah menipunya. Karena rayuan seorang wanita, pemuda ini pun hancur hidupnya. Dijanjikan akan mendapat keuntungan besar dalam permainan game online, uang Arfi semuanya dikuras. Sebenarnya pacar Arfi dan juga keluarganya sudah tahu kalau Arfi sekarang dalam kondisi yang buruk sehingga mereka akan cepat menyusul Arfi. Namun sayang semua sudah terlambat. Arfi mengurung dirinya bersama seorang teman dan malah memutuskan untuk menyerah dengan hidupnya. Betapa sakitnya hati orang-orang terdekat Arfi melihat orang kesayangannya harus berakhir seperti itu. Di balik semua penderitaan ini, perusahaan game online yang sudah menghancurkan hidup banyak orang di luar sana sekarang malah berpesta merayakan keberhasilan mereka menguras uang orang lain sampai kehilangan nyawanya. Pacar Arfi sebenarnya sudah membuat laporan kepada polisi, namun awalnya tidak direspon dengan baik. Barulah setelah ada korban berjatuhan, pihak kepolisian baru mengambil tindakan dan melacak di mana para pelaku kejahatan online ini berada. Para penjahat ini tidak sadar kalau perbuatan mereka sudah menghancurkan hidup banyak orang dan yang ada di pikiran mereka hanyalah keuntungan yang banyak. Namun aktor utama dari keberhasilan para penipu online ini pun mulai merasa dilema. Karyawan yang sudah berhasil membuat untung besar ini awalnya dijanjikan akan bebas setelahnya. Namun sekarang bosnya malah berubah pikiran dan akan terus menjeratnya. Johnny yang baru bekerja di perusahaan ini sempat kepikiran untuk membuat rencana pelarian diri saat perusahaan memberikan mereka kesempatan jalan-jalan keluar. Johnny menulis nomor darurat di selembar uang dan akan memberikannya ke petugas hotel. Namun sayang rencana mereka gagal. Akhirnya Johnny mencoba mempercayakan rencananya kepada karyawan lain yang akan dipindahkan.